Oke, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal bahas lagi soal tentang auditor ahli pertama. Ini part kedua. Untuk teman-teman yang pengen nonton part satu bisa lihat video-video sebelum-sebelumnya. Karena respon teman-teman bagus, jadi aku coba buat yang part keduanya dan lebih banyak soal lagi. Oke. Nah, untuk materi soal auditor ahli pertama ini udah sesuai ya sama Permen RB yang baru dikeluarin itu 4 November 2024. Kira-kira materi pokoknya itu bisa dilihat tuh ada dua kemampuan. Yang pertama kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. Jadi untuk kemampuan umum ada standar audit dan juga kode etik dan pedoman perilaku. Untuk kemampuan khusus ada 8 poin ya, ada peran internal audit layanan, audit plan, governance, risiko fraud, proses bisnis dan risiko, penerapan metodologi pengawasan, buku audit NKA, dan perubahan metodologi pengawasan audit intern. Oke, jadi itulah materi pokok yang akan diujikan nanti pada seleksi SKB ya, auditor ahli pertama. Oke, langsung saja kita mulai ke soal nomor 1. Oke, nomor 1. Tujuan utama dari standar audit adalah untuk memastikan bahwa audit dilakukan dengan A. Efisien dan sesuai anggaran. B. Metode yang sama oleh semua auditor. C. Konsistensi dan kualitas yang tinggi. D. Pengawasan langsung dari klien. E. Penekanan pada profitabilitas. Oke, kira-kira tujuan utama dari standar audit itu apa ya teman-teman? Kita lihat jawabannya. Soal nomor 1, jawabannya yang C. Konsistensi dan kualitas yang tinggi. Jadi standar audit bertujuan untuk memastikan kualitas audit dan agar hasilnya dapat diandalkan dengan konsisten di semua proses audit. Oke, paham ya teman-teman? Jadi soal nomor 1 jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Prinsip independensi dalam kode etik auditor bertujuan agar A. Auditor bebas berkomunikasi dengan semua pihak. B. Hasil audit tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. C. Klien dapat memengaruhi auditor secara langsung. D. Audit hanya dilakukan oleh tim internal. E. Hanya ada satu auditor dalam setiap proyek. Oke, kira-kira soal nomor 2 jawabannya apa ya teman-teman? Kita lihat. Jawabannya yang B. Hasil audit tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Jadi, independensi penting untuk memastikan auditor bekerja dengan objektif dan tidak terpengaruh oleh pihak yang diaudit. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Dalam internal audit, tujuan layanan konsultasi adalah untuk A. Membantu manajemen mencapai tujuan tanpa terlibat langsung. B. Menggantikan fungsi pengambilan keputusan. C. Memberikan arahan langsung kepada karyawan. D. Memastikan semua pihak mengikuti rekomendasi auditor. Dan E. Melakukan audit pada seluruh divisi perusahaan. Oke, dalam internal audit ya. Jawabannya kayak mirip-mirip ya, tapi kita harus tahu jawaban mana yang paling tepat. Oke, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Soal nomor 3, kita lihat. Jawabannya yang A. Membantu manajemen mencapai tujuan tanpa terlibat langsung. Jadi layanan konsultasi internal audit memberikan saran yang membantu manajemen, namun tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Oke, soal nomor 3 ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Audit plan digunakan untuk A. Memantau kegiatan operasional sehari-hari. B. Mengidentifikasi area-area risiko tinggi dalam organisasi. C. Menetapkan aturan kerja setiap karyawan. D. Mengembangkan laporan keuangan. Dan E. Mengurangi biaya pengawasan internal. Oke, kira-kira jawabannya yang mana ya teman-teman? Nomor 4. Lihat. Jawabannya B. Mengidentifikasi area-area risiko tinggi dalam organisasi. Jadi audit plan membantu auditor memfokuskan sumber daya pada area-area dengan risiko tinggi yang memerlukan perhatian lebih. Oke. Jadi soal nomor 4 jawabannya B ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Governance, Risk and Control atau disingkat GRC berfokus pada A. Penilaian biaya operasional. B. Identifikasi proses bisnis utama. C. Tata kelola risiko dan pengendalian dalam organisasi. D. Peningkatan hubungan antar karyawan. E. Strategi pemasaran organisasi. Oke, kira-kira jawabannya apa ya teman-teman nomor 5? Kita lihat. Jawabannya C. Tata kelola risiko dan pengendalian dalam organisasi.
GRC memastikan bahwa perusahaan memiliki kerangka yang tepat untuk mengelola risiko dan kontrol operasional secara efektif. Oke, paham teman-teman, jadi soal nomor 5 jawabannya yang C. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, itu teman-teman bisa lihat di deskripsi. Ada soal SKB auditor ahli pertama terbaru ya, yang part 2, itu totalnya ada 200 soal. Jadi aku sengaja buat 200 soal untuk teman-teman semua biar teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi karena memang antusiasnya sangat bagus. Jadi nanti totalnya ada 200, ada paket A dan paket B. Jadi ada dibagi dua, jadi 100-100 di PDF tersebut teman-teman. Ya seperti biasa ada soal, jawaban dan pembahasan singkatnya. Nah, nanti teman-teman bakal dapat PDF seperti ini. Di halaman pertama ada materi pokok. Jadi teman-teman bisa recall kembali apa aja sih kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan saat tes nanti. Itu ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Jadi totalnya ada 200 ya, kita lihat. Di sini ada paket soal A, 1 soal. Nah, ini yang nomor 1 sampai nomor 5 yang barusan kita bahas. Dan juga ada paket soal B. Ini udah 100 ya, teman-teman. Dan paket soal B, kita lihat ada 100 soal juga. Dimulai dari nomor 1 juga sampai nomor 100. Teman-teman bisa pelajari, bisa bahas, bisa ulang-ulang, dan juga bisa lebih dalam belajarnya tentang materi auditor ahli pertama. Oke teman-teman, bisa dicek link di deskripsi. Semoga bisa bermanfaat, dapat jadi bahan belajar tambahan teman-teman semua, bisa recall kembali, dan juga bisa membuat teman-teman lebih lancar lagi, lebih paham lagi untuk auditor ahli pertama. Oke, mungkin sekian teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan juga nanti semoga lancar tesnya. Jika teman-teman pengen part 3, bisa komen aja di bawah. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.